Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dosen pembimbing Ibu Doe B. Lorenza, MSI. Materi dari kelompok kami ialah daftar pustaka dan penulisan karya ilmiah dengan pendektean proses. Nama kelompok terdiri dari Nadila Rahmadania, M. Izzatul Putra, Selviana Dewi, dan Feby Riandra. Pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka sendiri adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Fungsi dari daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Selain itu, daftar pustaka juga memberikan informasi pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber. Tujuan daftar pustaka. Tujuannya ialah, yang pertama, untuk mempermudah pembaca jika ingin mencari referensi lain selain karya tulis Anda. Yang kedua, mempermudah pembaca jika ingin mengembangkan lagi karya tulis Anda. Dan yang ketiga, mengetahui sumber referensi yang Anda gunakan untuk menyusun karya tulis. Aturan umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama, nama-nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Selain itu, dicantumkan dengan nama depan dan nama tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik. Penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya, dengan urutan yang sesuai dengan nama aslinya. Yang kedua, tahun terbit penulisan. Tahun terbit penulisan ini diurutkan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun yang terakhir. Dan yang ketiga, judul buku tulisan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan format italik atau miring. Dan yang keempat, kota dan nama penerbitan. Pada bagian akhir dalam penulisan daftar pustaka, sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbitan dan nama terbit yang mencetak buku tersebut. Dahulukan penulisan nama kota, baru diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Hal ini yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap aturan. Pastikan untuk menggunakan tanda titik sebagai pembatas dari utama nama, tahun terbit, judul buku, hingga kota dan nama penerbit. Contoh daftar pustaka. Di sini bisa kita lihat sendiri ada contoh dari daftar pustaka yaitu dari buku data buku. Yang pertama, judul. Yang berjudul Family Medical Care Volume 4. Penulis Dr. John F. Knight. Penerbit Indonesia Publishing House Kota. Dan terbitan di Kota Bandung. Tahun terbit pada tahun 2001. Adapun penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal, skripsi, dan makalah tidak berbeda dengan jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku yang dicantumkan dalam daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, skripsi, dan makalah adalah nama penulis, tahun terbit, judul artikel, kota, dan nama penerbit. Hanya saja ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni sebagai berikut. Untuk urutan penulisan, yang pertama, pastikan nama yang sobat tulis dalam daftar pustaka adalah penulisan artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua, judul penulisan tidak menggunakan format italik, melainkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, pembuka, dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nomor jurnal, majalah, atau koran dalam cetak miring. Kutipan nomor halaman artikel yang dimuat ditulis dalam tanda kurung. Contoh penulisan daftar pustaka dari artikel cetak, yaitu jurnal, skripsi, dan makalah. Data artikel, judul jurnal, Sirok, Bastra,
Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan Volume 1, judul artikel Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang, Publik Kota Pangkal Pinang. Penulisan Umar Solikan, penerbit Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kota terbit Pangkal Pinang, tahun terbit 2013. Daftar pustaka dari internet. Penulisan daftar pustaka dari internet, selain internet cetak, tidak jarang seseorang mengambil sumber tulisannya dari artikel-artikel di internet dalam jaringan daring atau online. Untuk penulisan daftar pustaka dari internet seperti ini, urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada nama cetak penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Yang kedua, tahun penayangan tulisan tahun penayangan dari artikel tersebut. 3. Judul. Judul artikel daring tidak tertulis secara italik atau miring, melainkan hanya diapit tanda kutip. 4. URL, jangan lupa menyalin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan kesahihannya. 5. Waktu pengambilan di bagian akhir, jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat artikel tersebut diakses untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Daftar pustaka dari internet, yaitu artikel daring. Dapat teman-teman lihat pada contoh yang telah saya lampirkan, yaitu contoh daftar pustaka dari internet atau artikel daring data artikel tersebut. Yang pertama ada judul. Judulnya ialah Inikah Dampak Mematikan Pemanasan Global? Penulisan dari Jeko Iqbal Reza. Tanggal tayang pada tanggal 29 Agustus 2015. Waktu akses 10 Februari 2016 pada pukul 10:27. Dan jangan lupa ketik juga URL-nya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.